Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan kita sudah melewati Jumat Agung dan kita akan masuk kepada Paskah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya menyampaikan kepada kita semua selamat Paskah di minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati. Pada hari ini kami datang penuh syukur dan sukacita, karena kematian telah dikalahkan dan hidup yang kekal kini nyata bagi kami. Tuhan, saat ini kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami rindu mendengar suara-Mu, suara yang meneguhkan, membangkitkan iman, dan memberi arah di tengah dunia ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kata yang terucap datang bukan dari hikmat manusia, melainkan dari hati-Mu sendiri. Dan biarlah firman yang disampaikan hari ini mengubah kami, membangkitkan kami dari mati rohani, dan menyalakan kembali semangat kami untuk hidup dalam kemenangan Paskah. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang bangkit dan hidup. Kami berdoa dan membuka hati kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kehidupan dari Tuhan kepada kita semua, sehingga kita bersama merayakan selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dan dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di minggu Paskah ini, yaitu bertema Yesus bangkit dari orang mati. Yesus bangkit dari orang mati.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini bukan sekedar perayaan tahunan. Hari ini kita merayakan pusat dari iman kita. Yesus Kristus telah bangkit dari orang mati. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Tapi karena kebangkitannya, kita memiliki pengharapan yang hidup. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang menjadi 3 hal yang kita pelajari dalam perikop ini di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 di khotbah Paskah ini yang bertemakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang pertama adalah Bapak Ibu di Yohanes 20 ayat 1. Ini adalah tentang kubur yang kosong, bukan tanda ketiadaan, tapi bukti kehidupan. Kubur yang kosong bukan tanda ketiadaan, tapi bukti kehidupan. Di dalam Yohanes 20 ayat 1 berkata bahwa Maria Magdalena datang pagi-pagi benar ke kubur, tetapi ia mendapati batu telah terguling. Awalnya dia bingung dan takut. Dia mengira mayat Yesus telah dicuri. Begitu pula seringkali dalam hidup kita, ketika kita melihat sesuatu yang kosong, pengharapan yang kosong, relasi kosong, masa depan yang gelap, kita mudah mengira bahwa Tuhan sedang tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah ini mengajarkan kita bahwa kekosongan itu bisa menjadi tanda kuasa Allah. Kubur kosong itu bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Ya, amin. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yohanes 8 ayat 9 di dalam konteks perikop ini juga, yaitu yang kedua adalah reaksi yang berbeda, tapi semua menuju iman. Petrus dan muridnya yang lain, atau juga kemungkinan Yohanes, berlari ke kubur. Yohanes melihat dan percaya bahwa dia belum memahami sepenuhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah memperlihatkan kita bahwa Tuhan bisa bekerja bahkan saat kita belum mengerti sepenuhnya. Iman tidak selalu butuh semua jawaban. Kadang iman dimulai saat kita hanya punya satu hal, yaitu Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, tetapi Dia hidup. Itu yang harus menjadi kita imani Bapak Ibu. Semua menjadi satu iman, menuju kepada imannya. Ya, Ia hidup. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang ketiga adalah yang terakhir adalah kebangkitan mengubah segalanya. Ini adalah yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Yesus bangkit. Ya, ada 3 hal ketika kita mengakui kebangkitan yang mengubah segalanya. Yang pertama adalah dosa kita telah diampuni. Salib menghapus dosa, tetapi kebangkitan membuktikan bahwa pengampunan itu sah dan tuntas. Yang kedua adalah kematian bukan akhir. Karena Yesus bangkit, kita pun akan bangkit. Tidak ada lagi ketakutan akan maut bagi orang percaya. Yang ketiga adalah hidup kita punya arah dan tujuan. Ketika kita lagi hidup di dalam kekalahan, tapi dalam kemenangan Paskah, kita bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang ditebus dan dihidupkan kembali. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema ini menegaskan kita, ya, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus,
Jangan hanya kagum karena kubur kosong. Biarlah hati itu juga kosong dari keraguan, supaya dipenuhi oleh iman. Mari kita merespon kebangkitan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidup yang merubah dan menyenangkan hatinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Yesus telah bangkit. Dia hidup, dan karena Dia hidup, kita pun hidup dalam pengharapan yang tak akan pernah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup kita.